Ya, pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan menjadi undang-undang. Kini, ibu-ibu pekerja yang melahirkan bisa mendapat cuti paling lama hingga 6 bulan. Benarkah demikian? Selengkapnya akan kita bahas dalam Sah Pekerja Berhak Cuti Melahirkan 6 bulan. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa 4 Juni 2024 menyetujui rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan untuk disahkan menjadi undang-undang. UU tersebut diharapkan bisa menyelesaikan masalah ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Pengesahan UU KIA tersebut ditetapkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebanyak 9 fraksi di DPR mengatakan setuju atas pengesahan RUU tersebut, di mana sebelumnya Puan pun mengetok palu untuk mengesahkan RUU KIA. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi PDIP, Diah Pitaloka melaporkan hasil pembahasan RUU KIA di komisinya. Berdasarkan laporan dari dia, RUU tersebut terdiri atas 9 bab dan 46 pasal yang pengaturannya meliputi hak kewajiban, tugas dan wewenang, penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, dalam laporannya dia mengatakan bahwa ada 5 pokok pengaturan dalam RUU KIA yang disepakati oleh Komisi 8 DPR RI dan pemerintah. Salah satunya adalah terkait perumusan cuti bagi ibu pekerja. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Igusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, undang-undang ini disusun dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan ibu dan anak di Indonesia, seperti kematian ibu saat melahirkan, angka kematian bayi, hingga stunting. Sehingga sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan dapat diwujudkan bersama, khususnya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Ya, berdasarkan belai tersebut, seorang ibu memiliki hak untuk mendapatkan cuti melahirkan sampai 6 bulan. Ketentuan itu tertulis pada pasal 4 ayat 3 huruf A, yakni setiap ibu yang berhak bekerja mendapatkan cuti melahirkan dengan ketentuan yang pertama ini paling singkat 3 bulan pertama dan yang kedua ini paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Sementara itu pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang KIA, yang pertama ini ada huruf A secara penuh untuk 3 bulan pertama adalah terkait dengan pengupahan. Jadi upah ini secara penuh 3 bulan pertama, kemudian upah juga diberikan secara penuh untuk bulan keempat dan untuk bulan kelima dan juga keenam adalah diberikan sebesar 75% dari upah. Nah, kemudian hak lain juga ada ketentuan cuti 3 bulan ini tambahannya hanya diperuntukkan untuk ibu dengan kondisi khusus. Jadi cuti selama 6 bulan ini tidak semerta-merta diberikan oleh undang-undang, namun ada syarat dan ketentuan yang berlaku, di mana syarat dan ketentuan ini yang pertama adalah ibu yang mengalami gangguan kesehatan dan atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran. Kemudian yang kedua syaratnya adalah ibu melahirkan anak mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi. Dan tentunya pemirsa, hal ini juga harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Ya, jadi terdapat syarat dan ketentuan agar cuti ibu pekerja ini bisa 6 bulan. Bukan diberikan semerta-merta oleh undang-undang, yakni apabila tadi memiliki kondisi khusus dengan bukti surat keterangan dokter. Dan adapun dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau undang-undang sebelumnya yang mengatur terkait dengan cuti persalinan, yakni pada pasal 82 ayat 2, ini mengatur ibu pekerja cuti bersalin paling lama hanya 3 bulan. Sementara di Undang-Undang KIA atau undang-undang yang baru, ini diatur selama 6 bulan. Kembali lagi tadi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, untuk suami yang mendampingi istrinya persalinan, ini untuk undang-undang yang baru yakni Undang-Undang KIA ini diberikan cuti selama 2 hari dengan tambahan 3 hari, namun sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi kerja. Sedangkan untuk undang-undang yang lama atau peraturan yang lama, ini diatur bahwa suami untuk cuti mendampingi istri persalinan adanya hanya 2 hari saja, yakni diatur pada pasal 93 ayat A huruf 2 huruf C dan pasal 93 ayat 4 huruf E di Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Nah, selain itu juga bagi suami yang mendampingi istri yang mengalami keguguran berhak mendapatkan cuti selama 2 hari. Jadi sebetulnya ketentuan ini juga masih sama dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi pasal 393 dan pasal 93 ayat 2 dan juga pasal 93 ayat 4 huruf E. Nah, adapun yang kini menjadi kontroversi adalah pada draft Undang-Undang KIA per Juni 2022 ini suami seharusnya diberikan cuti hingga 40 hari. Namun ketika disahkan, yakni di Undang-Undang KIA yang kemarin disahkan oleh DPR RI pada hari Selasa, ini justru ketentuan tersebut diubah. Lantas, bagaimana ketentuan cuti melahirkan di negara lain? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ya, inilah 10 negara dengan cuti melahirkan terpanjang di dunia. Di mana kalau kita lihat di sini ada daftar negaranya dan di sini adalah maternity leave-nya. Ini keterangan dalam minggu. Di mana yang pertama negara tertinggi dengan cuti melahirkan bagi para masyarakatnya atau rakyatnya adalah Bulgaria, yakni dengan ketentuan ataupun dengan masa cuti sepanjang 58,6 minggu atau yang berarti hampir 13 bulan atau 1 tahun lebih 1 bulan dan sekian hari. Kemudian yang kedua ada Greece, di mana Greece ini memberikan cuti kepada masyarakatnya sebesar 43 minggu atau kurang lebih selama 9 bulan. Kemudian yang ketiga ini ada UK atau negara United Kingdom atau Inggris, di mana diberikan selama 39 minggu atau yang berarti kurang lebih 8 bulan. Kemudian ada Slovakia, di mana Slovakia ini memberikan cuti pada rakyatnya sebesar 34 minggu. Kemudian ada juga Czech Republic yang memberikan cuti kepada rakyatnya 28 minggu, kemudian ada New Zealand yang memberikan cuti kepada rakyatnya sebesar 26 minggu, Iceland dan juga Hungari. Nah, kemudian kalau kita lihat ini meskipun angka-angka tadi ini merupakan minggu minimum yang diperuntukkan untuk cuti melahirkan, banyak negara yang memberikan pilihan kepada orang tua untuk memperpanjang masa cuti mereka. Di Estonia, para ibu dapat mengambil cuti melahirkan yang dibayar penuh selama 20 minggu, diikuti dengan cuti bonus opsional sebagai orang tua selama 62 minggu. Minggu-minggu opsional ini mungkin membayar persentase dari yang berbeda dari pendapatan ibu atau ayah. Dan di beberapa negara seperti di Chili, cuti melahirkan dimulai beberapa minggu sebelum perkiraan tanggal lahir anak. Di Chili, para ibu diwajibkan untuk memulai cuti mereka 6 minggu sebelum tanggal perkiraan melahirkan. Kemudian memperpanjangnya selama 12 minggu setelahnya dengan kemungkinan untuk menyesuaikan jika tanggal perkiraan melahirkan ternyata salah. Di Austria sendiri, para ibu diwajibkan mengambil cuti mulai dari 8 minggu sebelum tanggal perkiraan lahir hingga 8 minggu setelah melahirkan. Nah, kemudian ada pula perbedaan gaji atau upah cuti melahirkan di Indonesia dengan di negara lain. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita beruntungnya kita masih mendapatkan 100% dari upah atau gaji ketika kita mengajukan cuti melahirkan selama 3 bulan pertama. Nah, kemudian juga 3 bulan dan 4 bulan pertama dari penjelasan Undang-Undang KIA tadi masih diberikan 100% gaji. Namun, pada bulan ke-5 dan ke-6 apabila memang kondisi kita memerlukan untuk perpanjangan cuti hingga 6 bulan tadi, maka pada bulan ke-5 dan ke-6 ini hanya diberikan 75% dari gaji atau upah saja. Sementara itu negara-negara lain di Eropa kebanyakan ini seperti Austria, Jerman, kemudian juga ada Belanda, Spanyol, ini juga memberikan upah atau gaji 100% bagi para ibu pekerja yang mengajukan maternity leave. Nah, sama halnya juga dengan di Chili, Meksiko, dan Portugal, ini juga memberikan 100% upah bagi ibu pekerja yang mengajukan maternity leave. Sementara itu meskipun tidak 100%, ada pula beberapa negara yang memberlakukan persentase 90% upah ataupun gaji bagi para ibu pekerja yang mengajukan cuti persalinan. Di mana diantaranya ada negara Norwegia dengan 94% upah atau gaji, kemudian Perancis dengan 90% gaji, dan juga sama halnya dengan Bulgaria yang memberikan 90% gaji. Ya, sementara di Amerika Serikat terdapat Undang-Undang Cuti Keluarga dan Medis atau FMLA yang merupakan undang-undang yang mewajibkan para pemberi kerja untuk memberikan setidaknya 12 minggu cuti keluarga yang tidak dibayar setelah kelahiran atau adopsi seorang anak. Terdapat beberapa pengecualian terhadap undang-undang ini, misalnya jika pemberi kerja memiliki kurang dari 50 karyawan dan juga jika calon orang tua telah bekerja di perusahaan tersebut selama kurang dari 12 bulan dan jika pekerja tersebut memperoleh penghasilan dalam 10% gaji tertinggi di perusahaan. Meskipun FMLA mensyaratkan minimal 12 minggu cuti tidak dibayar bagi orang tua baru,
Pemberi kerja memiliki pilihan untuk memperpanjang jumlah minggu tersebut dan menawarkan sebagian gaji kepada orang tua jika diinginkan. Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai perlindungan dan tunjangan cuti melahirkan yang lebih sedikit dibandingkan negara lain yang manapun yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, yang merupakan sebuah aliansi internasional yang mencakup banyak negara paling maju dan berpendapatan tertinggi di dunia. Namun banyak negara bagian termasuk California, New Jersey, New York, Rhode Island, Washington, dan District of Columbia non-negara bagian telah membuat rencana mereka sendiri untuk menawarkan cuti melahirkan yang berbayar.